Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Palinggi dengan NIM 230 441 1813 dari kelas 3T. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topologi jaringan dengan mata kuliah jaringan komputer. Perlu kita ketahui, apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer. Secara lebih spesifik, topologi jaringan merujuk pada bentuk atau struktur, tata letak atau layout yang menggambarkan bagaimana perangkat seperti komputer, server, printer, dan perangkat jaringan lainnya saling terhubung baik secara fisik maupun logis. Berikut adalah jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama, topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus yaitu jenis dari topologi di jaringan komputer yang memiliki kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel pusat sebagai tempat yang dimana seluruh klien dan server terhubung. Pengertian lain dari topologi bus adalah jenis topologi yang memakai kabel tunggal sebagai media transverta, di mana semua klien yang memakai topologi ini akan saling terhubung ke server. Karakteristik topologi bus. Yang pertama, proses instalasi jaringan bisa dilaksanakan dengan ringan. Adanya kabel utama yang fungsinya sebagai pusat lalu lintas data. Setiap node akan disambungkan secara serial dan ujung kabel utama akan dipasang terminator untuk menutupnya. Biaya yang digunakan untuk membangun topologi bus lebih murah. Paket data yang terkirim akan sering mengalami persimpangan dalam satu kabel, membutuhkan konektor BNC, T-konektor di setiap kartu jaringan, sering terjadi kepadatan lalu lintas data di kabel utama. Jika terjadi kerusakan di salah satu node, maka jaringan akan down atau lemah. Berikut kelebihan topologi bus. Irit kabel karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya sehingga terpusat. Instalasi tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel, mudah untuk dikembangkan karena jika akan menambah klien maupun server tidak akan mengganggu komputer lain. Kecepatan pengiriman data yang tinggi, irit biaya karena irit kabel. Kekurangan topologi bus, jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. Jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan pun akan mengalami gangguan. Dibutuhkannya repeater untuk memperkuat sinyalnya jika jaraknya jauh. Sering terjadi tabrakan data. Yang kedua ada topologi ring. Topologi ring merupakan suatu hal yang menjelaskan bagaimana unsur-unsur dasar penyusunan jaringan yang berupa node, link, station saling terhubung secara geometris. Bisa disederhanakan, topologi ring merupakan berbagai cara menghubungkan jaringan dalam skala tertentu untuk suatu keperluan. Berikut cara kerja topologi ring. Setiap komputer terhubung ke komputer selanjutnya yang berada dalam rangkaian ring, dan yang berada dalam struktur rangkaian tersebut mengirim apa yang diterima dari komputer sebelumnya. Pesan-pesan ini mengalir melalui rangkaian ring dalam satu arah. Setiap komputer yang berada dalam rangkaian ini akan mengirimkan apa yang diterimanya dalam sistem jaringan yang aktif. Pada siklus rangkaian jaringan ring tidak memiliki akhir, yakni digambarkan sebagai suatu ilustrasi dalam bentuk skema rangkaian yang terhubung dalam rangkaian ini berbentuk cincin yang terkoneksi satu sama lain dalam jaringan aktif, karena setiap bagian yakni unit komputer yang terhubung dalam rangkaian jaringan ini akan melakukan token passing. Kelebihan topologi ring, semua komputer mempunyai hak yang sama, yaitu bisa sebagai klien dan server serta tidak membutuhkan kendali pusat, menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Identifikasi kerusakan mudah karena sinyal data selalu bergerak lurus dari perangkat pengirim sampai perangkat tujuan. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau dari kanan server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena aliran data dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. Waktu untuk mengakses data lebih optimal karena siklus rangkaian transmisi jaringan berada dalam jalur
satu arah. Dari segi ekonomis, skematik topologi ring lebih hemat biaya karena penggunaan kabel yang diperlukan tidak memerlukan banyak kabel. Dan dari segi efisien, tata letak rangkaian layout kabel sangat sederhana dan mudah dikembangkan sesuai keperluan. Kekurangan topologi ring sulit ketika menambah komputer atau mengurangi komputer, karena semua komputer harus diset ulang pengaturan jaringannya. Karena siklus jaringan melibatkan semua komputer yang saling terhubung satu sama lain, apabila komputer yang satu rusak atau bermasalah, maka akan berdampak fatal secara keseluruhan terhadap kondisi jaringan. Kepadatan lalu lintas jaringan atau traffic network yang tinggi menyebabkan rentan terhadap kerusakan jaringan. Kegagalan satu terminal atau repeater akan memutuskan komunikasi ke semua terminal. Pemasangan terminal baru menyebabkan gangguan terhadap jaringan karena terminal baru harus mengenal dan dihubungkan dengan kedua terminal tetangganya. Yang ketiga ada topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation-nya dihubungkan secara langsung ke server atau hub atau switch. Intinya, topologi ini menggunakan hubs atau switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer yang lain. Hub atau switch berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dari komputer dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan hub atau switch tersebut. Topologi jaringan star termasuk topologi jaringan yang biaya menengah. Karakteristik topologi star, setiap node berkomunikasi secara langsung dengan sentral node. Traffic data mengalir dari node ke sentral node dan kembali lagi. Mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke sentral node. Jika terjadi kerusakan pada salah satu node, maka hanya pada node tersebut yang terganggu tanpa mengganggu jaringan lain. Dapat digunakan kabel lower karena hanya menghandle satu traffic node dan biasanya menggunakan kabel UTP. Kelebihan topologi star, kerusakan pada satu saluran hanya akan memengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan station yang terpaut. Tingkat keamanan yang tinggi, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk, penambahan dan pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah, akses kontrol terpusat, kemudahan terdeteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan paling fleksibel. Kekurangan topologi star, jika node tengah mengalami kerusakan maka seluruh rangkaian akan berhenti. Boros dalam pemakaian kabel, hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub maka jaringan tersebut akan down. Jaringan tergantung pada terminal pusat. Jika menggunakan switch dan lalu lintas data padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Biaya jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Yang keempat ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon ini sebenarnya merupakan sebuah gabungan antar sistem yang terdapat pada topologi bus dan star. Hal ini karena sistem penghubung yang terdapat pada topologi tree bertingkat seperti sistem penghubung yang dimiliki oleh topologi star. Sistem penghubung yang bertingkat tersebut akan digabungkan ke dalam satu topologi bus, di mana pada topologi bus ini mempunyai peran sebagai backbone atau tulang punggung. Cara kerja topologi tree, cara kerja dari topologi tree ini akan berbentuk dalam sebuah jaringan komputer yang menggunakan sistem pohon bercabang. Topologi tree ini mempunyai sistem yang bertingkat di mana penggunaan digunakan sebagai media interkoneksi antara sentral, di mana dalam interkoneksi tersebut dapat hierarki yang berbeda. Karakteristik topologi tree, yang pertama, antar kelompok melakukan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah hub. Pusat data dan kendali jaringan berada dan diatasi oleh hub pusat. Di dalam kelompok jaringan yang membentuk sebagai topologi star akan menyebabkan adanya pengelompokan atau klasifikasi pada tiap tingkatan. Kabel utama yang berperan sebagai backbone atau tulang punggung yang berfungsi sebagai penghubung jaringan. Kelebihan dan kekurangan topologi tree. Yang pertama, kelebihan mudah mengembangkan menjadi jaringan luas, mudahnya mendeteksi kerusakan atau kesalahan, manajemen data yang baik. Kekurangannya, kinerja yang lambat, hub menjadi peran penting, menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel dan hub.
Jika komputer yang ada di tingkat tinggi mengalami masalah, maka komputer yang di bawahnya juga mengalami masalah. Yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibanding dengan topologi jaringan lainnya. Topologi jaringan ini banyak digunakan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Konsep dari topologi ini adalah setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain, sehingga jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer tidak berpengaruh pada komputer lain atau berpengaruh pada jaringan. Karakteristik topologi mesh. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebih antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Untuk kelebihannya, topologi mesh dapat dengan mendeteksi kesalahan atau pengguna dalam jaringan komputer. Topologi mesh meningkatkan keamanan data yang di-sharing dalam jaringan komputer tersebut. Topologi mesh sangat aman dari gangguan oleh komputer lain yang mengalami masalah dalam jaringan. Keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Untuk kekurangannya, proses instalasi pada topologi mesh sangat rumit sehingga membutuhkan tenaga ahli di bidang jaringan komputer. Topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Topologi ini kurang praktis sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari. Sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatannya terhubung semakin meningkat jumlahnya. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Komponen pembentuk utama topologi mesh. Komponen utama yang biasanya dipakai dalam topologi jaringan mesh ini adalah digital cross connect atau DXC dengan satu atau lebih dari dua sinyal agregat, dan tingkat cross connect atau koneksi perselangan yang bermacam pada level sinyal DSDH. Topologi jaringan mesh ini menerapkan hubungan antara sentral secara penuh. Banyaknya saluran ini harus disiapkan guna membentuk suatu jaringan topologi mesh, yaitu jumlah sentral dikurangi 1 atau N1 dengan N adalah jumlah sentral. Tingkat kesulitan yang terdapat pada topologi mesh ini sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Jadi dapat kita ketahui bahwa di samping kurang ekonomis dan relatif mahal dalam pengoperasiannya. Baik, itulah hasil dari presentasi topologi jaringan saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.